Investment Management. Kali ini saya berkesempatan untuk sharing terkait kondisi pasar mingguan periode 20 Februari sampai dengan 24 Februari 2023. Pada minggu lalu, IHSG ditutup melemah sebesar 39,14 poin atau sekitar minus 0,57% ke level 6.856,58. Investor asing melakukan net buy sebesar 20,03 juta US dollar selama seminggu, sehingga secara year to date asing telah membukukan net buy sebesar 19,66 juta US dollar. Pergerakan bursa saham yang sempat menguat pada awal minggu kembali mengalami jatuh pada tengah minggu yang didera kekhawatiran kenaikan suku bunga yang agresif dari hasil rilis FOMC meeting yang mengindikasikan masih kuatnya perekonomian Amerika, sehingga diperkirakan tingkat suku bunga yang tinggi masih akan bertahan dalam waktu yang lebih lama atau high for longer. Dari pergerakan sektoral, sektor konsumer masih menjadi sektor defensif dengan mencatatkan kenaikan tipis sekitar 0,52% sepanjang minggu lalu, dan sektor industrial yang bertahan di positif 0,07%. Selain kedua sektor tersebut, sektor lainnya mencatatkan performa negatif sepanjang minggu lalu dengan sektor teknologi yang mencatatkan performa terburuk dengan penurunan minus 2,93% dan sektor finansial turun sebesar minus 1,59%. Beralih pada pasar obligasi, imbal hasil US Treasury 10 tahun sebagai global benchmark naik ke level 3,94% dibandingkan posisi sebelumnya di level 3,81% pada minggu lalu. Sedangkan pada pasar obligasi pemerintah, imbal hasil yang bertenor 10 tahun naik sebesar 6,4 BPS menjadi 6,8% dengan kepemilikan asing berada pada level 806,07 triliun. Kenaikan yield ini imbas dari aksi jual investor asing dan institusi perbankan. Meski secara year to date, investor asing masih tercatat net buy sebesar 2,882 juta US dollar. Aksi jual ini membentuk level terendah yang baru bagi kepemilikan asing sejak awal tahun 2023 atau setara dengan 14,83%. Lagi-lagi harga obligasi pemerintah berhasil dijaga oleh kepercayaan investor domestik yang menahan laju kenaikan yield yang lebih tajam. Per 23 Februari 2023 atau week on week, tercatat transaksi institusi asuransi dan dana pensiun sebagai net buyer terbesar senilai 8,61 triliun disusul oleh institusi pemerintah sebesar 8,07 triliun dan manajer investasi domestik sebesar 3,36 triliun. Sedangkan pada indikator mata uang kita sendiri, pada akhir minggu lalu rupiah ditutup melemah sekitar minus 0,14% terhadap dolar Amerika Serikat ke posisi 15.225 per dolar. Di sisi lain, persepsi risiko Indonesia cenderung memburuk, ditandai oleh kenaikan CDS 5 tahun yang naik ke level 98,10. Kita beralih ke pasar komoditas. Terpantau harga CPO mengalami kenaikan tertinggi sepanjang minggu lalu di tengah kekhawatiran penurunan produksi dari Malaysia dan larangan DMO oleh pemerintah Indonesia. Lalu, harga emas kembali mengalami penurunan sepanjang tahun ini akibat masih tingginya inflasi di Amerika dan kemungkinan Fed tightening. Tekanan semakin berat atas outflow dari bullion ETF, sehingga kepemilikan underlying-nya telah mencapai level terendah sejak April 2020. Di kondisi lainnya terjadi pergerakan yang menarik nih dari komoditas emas hitam saat pemerintah India menetapkan undang-undang dasar darurat yang memaksa pembangkit listrik menggunakan batubara impor untuk memaksimalkan output menjelang lonjakan penggunaan listrik yang diperkirakan terjadi pada musim panas ini. Berikut beberapa peristiwa penting yang terjadi pada minggu lalu. Yang pertama itu adalah rilisnya risalah pertemuan FOMC tentang kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin yang lalu. Hal ini menandakan bahwa kenaikan suku bunga masih akan berlanjut
sampai inflasi menurun menuju target 2% yang kemungkinan akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara itu, angka PMI manufaktur Amerika Serikat pada Februari 2023 melampaui estimasi analis sebelumnya yang diperkirakan berada pada angka 47,1, tercatat meningkat dari 46,9 pada bulan Januari menjadi 47,8 pada bulan Februari 2023. Angka ini menunjukkan penurunan produksi dikarenakan masih menumpuknya persediaan ditambah tekanan inflasi yang tinggi sehingga menurunkan demand konsumer. Berita dari regional lainnya datang dari yang pertama Eurozone. Service PMI meningkat menjadi 50,8 pada Januari 2023, di mana bulan sebelumnya 49,8. Ini menunjukkan bahwa meski pertumbuhan aktivitas komersil sangat kecil, namun sektor ini mengalami pertumbuhan untuk pertama kalinya sejak 2022. Lalu, angka inflasi di Inggris turun ke level 10,1% pada Januari 2023 dari angka 10,5% di Desember 2022. Sementara itu, angka inflasi di Jerman naik ke level 8,7% pada Januari 2023 dari angka 8,6% di Desember 2022. Kita beralih ke Asia. Angka inflasi di China naik ke tertinggi dalam 3 bulan terakhir pada level 2,1% di bulan Januari 2023 dari angka 1,8% di Desember 2022. Meski demikian, indikator PPI mengalami penurunan disebabkan oleh turunnya permintaan domestik dan harga komoditas. Selain itu, angka PPI di Jepang juga mengalami penurunan pada level 9,5% di bulan Januari 2023 dari angka 10,5% di Desember 2022. Meskipun terdapat tanda-tanda inflasi global yang melambat, kenaikan harga grosir di Jepang tetap tinggi karena nilai yen yang sangat rendah terus meningkatkan biaya bahan baku impor. Kita berlanjut kepada berita pekan lalu dari sisi domestik. Yang pertama adalah mengenai APBN 2023 yang mencetak surplus pada periode Januari 2023. Kementerian Keuangan mencatat surplus sebesar 90,8 triliun atau sekitar 0,43% dari produk domestik bruto atau PDB. Keseimbangan primer mengalami surplus hingga 113,9 triliun. Lalu, Bank Indonesia juga merilis bahwa neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada triwulan yang keempat 2022 mengalami surplus 4,7 miliar US dollar. Realisasi itu meningkat dibanding dengan kinerja triwulan sebelumnya yang tercatat defisit sekitar 1,3 miliar US dollar. Rilisnya kedua berita ini menambah sentimen positif pasar terhadap target pemerintah yang menargetkan defisit APBN 2024 akan menipis dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan salah satu yang dibahas adalah angka defisit anggaran tahun depan akan lebih kecil dari tahun 2023 dengan mengatakan target defisit anggaran pada awal tahun 2024 bisa berada di kisaran 2,16% hingga 2,64% PDB. Untuk pekan ini terdapat tanggal-tanggal penting yang kita nantikan, yaitu yang pertama data S&P Global PMI Manufaktur dan data inflasi Indonesia pada tanggal 1 Maret 2023. Yang kedua data inisial jobless claim pada 2 Maret 2023 dan yang ketiga S&P Global PMI Manufaktur US pada 3 Maret 2023. Sekian weekly update dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman investor dan sobat insights dan semoga bisa menjadi bekal untuk kita di minggu ini. Saya Dewi pamit undur diri. Insight Investment Management, Transforming Investment into Social Impact. Terima kasih.